Apakah kalian tahu apa itu masa Orde Baru? Orde Baru atau seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya, yaitu Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Latar belakang kelahiran Orde Baru. Orde Baru lahir sebagai respon terhadap kekacauan politik yang terjadi setelah peristiwa G30S PKI. Pada 1 Oktober 1965, peristiwa ini melibatkan upaya kudeta yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan berujung pada pembunuhan beberapa jenderal TNI. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kontrol pemerintahan dan mengamankan negara dari gejolak politik saat itu. Setelah tahu apa itu arti dan latar belakang masa Orde Baru, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada perkembangan politik, yang pertama ada Super Semar, kedua penataan stabilitas politik, ketiga penyederhanaan partai politik, keempat pemilihan umum, kelima pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, dan yang terakhir yaitu Dwi Fungsi ABRI. Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi dalam negeri dan mengembalikan stabilitas politik pada tahun 1966. Penataan stabilitas politik. Pada masa Orde Baru, yang merupakan era pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, terjadi beberapa langkah penataan stabilitas politik, yaitu yang pertama, konsolidasi kekuasaan, merupakan pengukuhan posisi pemerintah. Yang kedua, penyederhanaan partai, yaitu mengurangi fragmentasi politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menggantikan ideologi sebelumnya. Yang keempat, memberantas ideologi ekstrem, yaitu mengatasi masalah setelah peristiwa G30S PKI dan pergantian pemerintahan. Semua langkah ini bertujuan untuk memperbaiki stabilitas politik dan mengatasi masalah yang muncul setelah peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI dan pergantian pemerintahan. Penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum. Setelah pemilu 1971, hanya 3 partai politik yang diizinkan berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai bagian dari penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. P4 adalah program indoktrinasi wajib yang diterapkan pada tahun 1978 untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dwi Fungsi ABRI. ABRI memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan dan sosial politik yang dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI, memainkan peran penting dalam dinamika pemerintahan Orde Baru. Perkembangan ekonomi. Pada tahun 1966,
tingkat inflasi Indonesia mencapai 650%. Pemerintah mulai melakukan berbagai macam program seperti yang pertama, program jangka pendek, yaitu diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, program jangka panjang. Program ini baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, yaitu 25 tahun. Adapun dalam upaya pembangunan pada bidang ekonomi Orde Baru dilaksanakan melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Kehidupan sosial. Program transmigrasi. Program ini bertujuan untuk meratakan distribusi penduduk dengan memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang penduduk, sekaligus membuka lahan baru untuk pertanian dan produksi. Program Keluarga Berencana atau KB dilaksanakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB menggunakan alat kontrasepsi dan kampanye intensif untuk mengajak masyarakat membatasi jumlah anak. Pembangunan puskesmas dan posyandu. Puskesmas menyediakan layanan kesehatan dasar, sementara posyandu yang dijalankan oleh kader kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan preventif di tingkat komunitas. Kehidupan pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama, yaitu kurikulum 1968 sampai 1994. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila yang sejati, dengan penekanan pada moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 khususnya sangat dipengaruhi oleh politik, menghapus jejak pendidikan era Soekarno dan menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila. Peningkatan akses pendidikan. Pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan akses pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru, terutama di daerah terpencil, dan mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat. Kehidupan kebudayaan masa Orde Baru. Pelestarian dan promosi kebudayaan nasional. Pemerintah Orde Baru berupaya menjaga warisan budaya bangsa melalui kebijakan yang mendukung pelestarian dan promosi kebudayaan nasional. Ini termasuk pelestarian adat istiadat, bahasa, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap seni dan budaya. Kebijakan pemerintah pada masa itu sering kali mempengaruhi seni dan budaya, seperti penggunaan batik sebagai simbol identitas nasional dan penampilan budaya daerah di acara nasional untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada generasi muda. Peristiwa penting masa Orde Baru. Yang pertama, peristiwa politik dan sosial. Beberapa peristiwa penting yang menandai era Orde Baru antara lain adalah Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang muncul sebagai respon terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas terhadap PKI.
Super Semar yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi situasi keamanan, dan Sidang Umum MPRS yang menghasilkan ketetapan-ketetapan penting terkait pembubaran PKI dan larangan menyebarkan ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang signifikan terjadi melalui program-program pemerintah seperti transmigrasi, keluarga berencana, dan pembangunan infrastruktur kesehatan. Peristiwa-peristiwa seperti peristiwa Malahari, integrasi Timur Timur, dan berbagai pemilihan umum juga menjadi bagian dari dinamika sosial masa itu. Peristiwa-peristiwa ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan politik Indonesia, termasuk perubahan dalam distribusi penduduk, demografi, dan orientasi politik masyarakat. Belajar tentang masa Orde Baru memberikan manfaat yang beragam, antara lain: pertama, memahami perkembangan nasional, mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah saat itu, seperti program Repelita, berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, mengerti dinamika politik, memahami bagaimana kestabilan politik dicapai melalui penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum, serta peran dui fungsi ABRI. Manfaat-manfaat tersebut dapat membantu kita memahami sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan